Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sarah Mardianti dengan NIM 12370404040. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial dari salah satu metode analisis thermal, yaitu thermographimetric analysis atau TGA dan differential thermographimetric atau DTG. Kedua analisis ini merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk mengamati hubungan antara suhu dan massa. Nah, langsung aja kita ke pengolahan data awalnya. Yang pertama itu kita buka Excel terlebih dahulu, kemudian kita masukkan data mentah yang telah tersedia dengan cara mengklik data, kemudian ke get external data, kemudian ke from text, dan langsung kita masukkan data mentahnya. Ini di next aja. Nah, ini data mentahnya ya, teman-teman. Hal yang pertama kita lakukan yaitu adalah memisahkan satuan dan jumlah besarnya ke kolom yang berbeda. Untuk caranya ini kita copy aja di kolom yang ini. Yang ininya kita hapus. Kemudian gram. Nah, besar pada inisial week sudah terpisah kolom. Teman-teman dapat melihat bahwa data awal yang diperoleh dari instrumen itu berupa suhu atau temperatur dalam satuan derajat Celcius dan ada massa dalam satuan gram. Nah, untuk analisis thermal sendiri itu satuannya tidak berpengaruh ya teman-teman, karena nantinya sama-sama akan diubah ke dalam bentuk persen. Jadi baik itu gram atau miligram itu sama saja. Nah, selanjutnya saya akan mengubah massa dalam bentuk gram ini menjadi persen. Untuk caranya sendiri, kita sama dengan, kemudian yang ini, kita bagi dengan inisial W, kemudian kita kunci dulu, kemudian baru kita kalikan 100. Nah, kemudian kita drag. Normalisasi ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi kehilangan massa dan memungkinkan perbandingan antar datanya. Selanjutnya, data yang ini kita masukkan ke dalam origin. Langsung aja kita masuk ke origin, di mana sumbu X-nya itu temperatur, dan sumbu Y-nya itu massa ya. Jangan lupa untuk temperatur itu satuannya kita cari derajat Celcius, insert, kemudian C. Setelah itu, weight-nya juga kita masukkan persen. Ini jangan lupa kita kurungin juga ya, teman-teman. Nah, sudah jadi seperti ini. Langsung aja kita masukkan Nah, kedua data yang tadi di Excel sudah kita masukkan ke dalam origin, kemudian kita bisa langsung membuat kurva TGA-nya dengan cara kita drag keduanya, kemudian langsung kita plotkan. Nah, ini sudah didapat kurva TGA ya, teman-teman. Nah, ini kurva TGA-nya ya, teman-teman.
Kurva ini menunjukkan pola penurunan massa seiring kenaikan suhu. Untuk memahami laju proses ini, maka akan digunakan analisis termografi metrik atau DTG. Di dalam origin ini, kurva DTG dapat diperoleh melalui proses difference, kemudian dilakukan smoothing. Untuk caranya sendiri itu kita langsung ke analisis, kita kecilkan dulu ya grafiknya. Kita ke analisis, kita ke matematik, difference, open dialog. Nah, bisa langsung oke aja ya. Nah, ini untuk data DTG-nya ya, teman-teman sudah diketahui. Kemudian kita hapus, langsung kita buat kurva DTG-nya. Kita plotkan kembali. Nah, ini untuk kurva DTG-nya ya, teman-teman. Karena proses diferensiasi ini membuat data lebih sensitif terhadap noise, maka dilakukan smoothing menggunakan kita smoothing dulu ya, teman-teman. Kurvanya kita kecilkan, kemudian ke analisis, ke signal, smooth, open dialog. Nah, ini udah betul. Metodenya kita ubah ke adjacent averaging untuk mereduksi fluktuasi sinyal tanpa mengubah tren utama, sehingga nanti puncak dekomposisinya itu tetap dapat diamati dengan jelas. Ini langsung kita oke aja. Nah, sudah didapat ya teman-teman data smooth-nya. Kemudian langsung kita ininya hapus aja ya teman-teman. Kemudian kita langsung bisa menyatukan kurva TGA dan DTG dengan cara kita blok temperatur, wake, dan data smooth tadi. Kemudian kita plotkan dengan W. Nah, ini kurva TGA dan DTG-nya ya teman-teman. Setelah kurva TGA dan DTG kita dapat, ini kita ganti terlebih dahulu ya teman-teman. Biar kita tidak bingung. Kurva TGA dan yang merah itu kurva DTG ya teman-teman. Oke, nah sudah betul. Kemudian kita akan menginterpretasi data mulai dari bagaimana dekomposisi, residu, dan hingga penentuan titik-titiknya. Sebelum interpretasi, data kurva TGA-DTG terlebih dahulu diolah dengan mengidentifikasi puncak pada kurva DTG sebagai penanda suhu terjadinya dekomposisi. Nah, setiap puncak nanti akan ditarik ke kurva TGA untuk menentukan nilai persen massa pada titik tersebut. Caranya kita langsung ini aja, kita tarik ke sini, terus kita gariskan seperti ini. Kemudian yang lainnya juga sama ya kayak gitu. Kita tarik-tarik saja kurva-kurvanya, kita bawa dari atas terus turunkan ke bawah. Kita kira-kira ya teman-teman di sini. Kemudian kita cari lagi di atas sampai ke bawah. Ini tuh ada di sekitaran sini, kita bawa ke bawah. Kita tarik juga ya. Kita tarik. Kemudian ini juga ada. Kemudian kita tarik kembali ya. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya, kita cari gitu. Ada di 10,8 gitu.
kita masukkan datanya. Ini sebelumnya saya juga sudah mencari ya teman-teman. Langsung kita masukkan 100,85%. Kemudian yang lainnya juga sama. Ini saya sudah mencari ya teman-teman sebelumnya. Kita masukkan juga datanya. Di sini itu ada di 13,36%. Kemudian di sini ada 9,57%. Dan yang terakhir ada di sini. Di sini itu ada di 1,56%. Selanjutnya, ditentukan titik awal dan titik akhir pada tahap, kemudian dihitung selisih persen masanya untuk mengetahui besar kehilangan massa. Kita ulang dari sini dulu, kita perkecil, ini kita kurangi dengan ini. Teman-teman bisa mengecek dengan kalkulator, atau kalau teman-teman bisa, itu bisa kita mencari lewat originnya langsung, itu ada fiturnya ya. Di sini saya sudah menghitung, jadi langsung saya tuliskan saja. Ada 85,11%. Ininya jangan lupa juga ya teman-teman. Ini kita tarik dari sini sampai sini. Itu selisihnya jadi 85. Kemudian ini juga nanti ada selisihnya. Kemudian ini juga ada selisihnya ya. Karena saya sudah menghitung, jadi saya langsung masukkan. Untuk selisih ini ada di 5,03%. Kemudian untuk yang terakhir itu ada di 6,77%. Nah, berdasarkan hasil tersebut gitu, terdapat 3 thermal event pada sampel. Nah, thermal event pertama yang terjadi itu ada di suhu 300-an ya, kurang lebih, dengan kehilangan massa sebesar 85,11% yang menunjukkan dekomposisi utama. Kemudian ada thermal event yang kedua, itu pada suhu 300 sekian sampai 450-an, dengan kehilangan massa sebesar 5,03% yang merupakan degradasi lanjutan. Nah, thermal event yang ketiga pada suhu sekitar 450-an sampai 550-an dengan kehilangan massa sebesar 6,77% yang berkaitan dengan penguraian sisa material lebih lanjut. Nah, pada suhu 550 ini gitu, menandakan material itu telah stabil secara thermal. Dan dia juga memiliki massa relatif konstan dengan residu sebesar 1,56%. Nah, dengan demikian, kurva TGA dan DTG ini menunjukkan bahwa sampel mengalami 3 tahapan dekomposisi utama dengan karakteristik kehilangan massa yang berbeda pada setiap tahapnya. Saya Sarah Mardianti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.